Aing Karawang. Yo, Aing Karawang. Tiluhur sarusak sangga buana. Dihadap saleberen basisir kalen Tanjung Pakis nepi ka Sulamaya. Nu mentang tambang digdaya di zaman Salaka Nagara, Arma Negara Sunda Buana, dugika Sunda Pajajaran. Kacutak Serat Nalendra, kapan pulang di Banda Candi Jiwa di zaman Yawadika. Ayak pak putra-putra nama putra di Nabi Pahdan Sunda. Pasang jahana jadi tempatnya ngadia para wiku anu leluhung. Aing Karawang di Banda pelabuhan di Semenanjung Pura nu ngaboga pelataran kali biru cairna nyambungkeun lautan jeung daratan. Alam endah pariwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sahabat PWI Karawang TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, karena hari ini hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Karena apa? Karena hari ini adalah hari ulang tahun Kabupaten Karawang ke-387 tahun dengan mengangkat tema Rempuk Jukung Sabilungan Ngawangun Kota Pangkal Perjuangan. Nah, PWI, sahabat PWI, kami dari PWI mengundang narasumber yang berkompeten dalam mengangkat mengenai tentang sejarah Kabupaten Karawang, yaitu Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Pak Haji Acep Jamhuri, yang sudah berada di samping saya ini. Pak Sekda, gimana kabarnya? Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Ojim. Ya, kita sapa dulu sahabat PWI yang ada di sana Pak Sekda. Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Assalamualaikum sahabat PWI semuanya. Semoga dalam keadaan sehat di hari ulang tahun Karawang yang ke-387 dan ditambahkan rezekinya, tambahkan keberkahannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita membahas mengenai tentang sejarah Karawang, mungkin kita harus ngopi dulu nih Pak Sekda. Ya. Ngopi hitam dulu biar kita kebarokahan, karena ini mengangkat Kabupaten Karawang, sejarah Karawang yang sangat sakral, maka harus ngopi dulu. Oh iya. Silakan Pak Sekda. Ini saya kopinya kopi hitam. pernah merasakan kopi hitam Sangga Buana ya. Karawang. Ini kopi asli yang dibuat oleh teman-teman PWI. Saya katakan kopi ini kopi perawan. Nah, karena masih rasanya gres. Ya. Mungkin sobat PWI kalau penasaran bisa bersilaturahmi ke sekretariat PWI. Kopi hitam ala PWI. Nah, karena sudah menikmati kopi tadi, maka kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu mengenai tentang membedah sejarah Karawang. Nah, mungkin Pak Sekda bisa dijelaskan Pak Sekda, karena ini bertepatan dengan ulang tahun Karawang, mungkin Pak Sekda bisa menjelaskan mengenai tentang sejarah Kabupaten Karawang dari 387 tahun yang lalu. Seperti apa mungkin Pak Sekda, dari belum ada nama Karawang ya, ada yang menyebutkan namanya Karawang, ada yang menyebutnya Kerawang, dan ada yang menyebutkan namanya Karawang. Mungkin Pak Sekda bisa menjelaskan secara detail mengenai tentang sejarah Karawang. Silakan Pak Sekda bisa menjelaskan. Oke, makasih ya Kang Ojim ya. Jadi gini, kalau dilihat sekarang orang-orang tua dulu kita pencarian penelusuran sejarah Karawang, maka ditemukanlah Karawang itu dilihat awalnya berdasarkan prasasti Pat Kuning Kandang Sapi Gede ya. Prasasti Pat Kuning Kandang Sapi Gede ini yang sesungguhnya yang memerintahkan Sultan Agung Mataram ya pada waktu itu, bernama Raden Hanyakrakusuma Senopati Ingnalaga Panatagama ya, itu Sultan Agung Mataram. Dan di situ ya plat kuning kandang sapi gede itu dibuatnya pada tanggal 10 Mulud tahun Alif ya. Kalau sekarang dikonversikan dengan tahun Masehi, maka
10 Maulud tahun Alif itu adalah 14 September. Jadi 14 September. Kemudian pada waktu itu ya Sultan Agung Mataram itu sesungguhnya gini ya, Karawang ini ingin dijadikan tempat pusat pertahanan ya, karena batas Karawang itu batas sebelah barat Kesultanan Agung Mataram. Setelah Pajajaran ini awalnya Pajajaran pada waktu itu 1475 ditinggalkan oleh rajanya ya, Raja Jengahyang, kemudian dilanjutkan Pajajaran II ya, Pajajaran II waktu ketika pelabuhan Karawang itu pelabuhan Sundapura. Di Karawang itu ada pelabuhan besar ya, namanya Pelabuhan Sundapura. Catatan sejarah, ibu kota kerajaan Sunda Pajajaran itu atau Perhajaan Sunda itu di Sundapura ya, dan terletaknya Sundapura itu di Semenanjung Pura atau sekitar Tanjung Pura, antara Tanjung Pura kesininya Poponcol, sekarang mah interchange juga nggak ada interchange, nggak ada ini yang sawah-sawah di Teluk Jambe ya, sebelah Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur itu bagian dari lautan air ya, lautan air Citarum pada waktu itu, dan menghubungkan dengan laut Jawa ya. Jadi pelabuhan Sundapura itu ya pada waktu itu memang ramai ya, ramai dikunjungi para pendatang, para kapal-kapal ya, para kapal-kapal. Jadi sehingga ada sebutan ya, orang Portugis, salah satu catatan Portugis Tom Fyers menyebut Karawang ini sebagai karavan ya, mungkin lihat deket-deket lah ya. Kenapa disebut Karawang nih? Karawang itu saya akan sebut kenapa Karawang disebut karavan. Kemudian sebelumnya ada juga catatan Pahin ya, pada abad kedua sampai keempat Pahin menjelaskan bahwa orang-orang Pahin itu orang Cina ya, orang Cina, bahwa orang-orang yang berkulit putih yang berdatangan ke Koang, Karawang itu Koang sebutnya menurut Pahin ya, Koang yang berkulit putih berada di tanah-tanah kalau yang tidak tergenang air. Kalau ke lautan air biasanya ada tanah-tanah gunungan air di sebelah utara itu. Nah di situ itu orang-orang kulit putih. Sedangkan orang-orang kulit hitam dan orang-orang kulit coklat itu adanya di Dayo. Dayo itu Dayo itu dataran tinggi ya. Berarti kan kalau dataran tinggi Karawang Bekasi berarti Purwakarta ya sekitar Sanggabuana, sekitar Cianjur ya, Bogor itu seperti itu catatan Pahinnya. Ya, kemudian ya pelabuhan makin kesini kan Pajajaran 2 pelabuhan 1512 ya sampai dengan 15 sekian saya lupa lagi, itu tetap Karawang menjadi pelabuhan yang cukup ramai dikunjungi oleh para kapal-kapal ya. Bahkan catatan sejarah 1414 itu Syekh Kuro juga dibawa oleh Laksamana Cengho dengan kapalnya. Coba bayangkan kapal Cengho itu kan besar kan? Nah, itu ke Karawang ya, dibawanya oleh Laksamana Cengho ke Karawang ya, lewat Citarum juga, lewat Citarum Karawang. Jadi luar biasa ya peradaban. Bahkan catatan dari catatan sejarah bahwa Karawang itu perairan Muara Citarum ya, sebelah barat ya, Pulau Jawa sebelah barat itu disebutnya Tohan ya, abad ke-14 ke-15. Tohan itu kan pusat keramaian ya, Tohan O-nya 2, pusat keramaian. Artinya pusat keramaian pada waktu itu karena banyak orang-orang yang berkumpul, banyak orang yang berdatangan, yang juga barter dengan ini dari luar, itu Karawang. Satu Koang, karavan. Kemudian timbul lagi setelah makin kesini kan lautan air itu, awalnya lautan air itu dari mulai Laut Jawa sampai ke Sanggabuana itu nyampe lewat Cibeet, itu transportasi air. Karena kan ada lagunya itu, bener bukan bohong, itu lagu nenek moyangku orang pelaut ya, nenek moyangku orang pelaut, bener-bener dulunya kan, karena memang hidupnya tidak jauh dengan dari air ya. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Saya pernah mencoba
waktu beberapa belas tahun yang lalu, ketika ada salah satu pabrik akan menggali di KIC, ya KIC, ternyata banyak kerang-kerang, ya sekitar begitu akan ada pematangan lahan, banyak kerang-kerang, berarti di situ ada kehidupan laut dulunya, gitu kan, kehidupan laut. Kemudian makin kesini kan kondisi air makin surut. Ya, kerajaan awalnya awal abad pertama kedua adanya di Sanggabuana, kemudian sekitar Pasir Puntang, sekarang jadi Jusin nih, ya di atasnya Jusin, ya di Citaman, kemudian terus tapi pelabuhan Sundapura tetap, ya yang namanya pelabuhan di sekitar sekitar Kerawang itu Teluk Jambe, sekitar alun-alun tetap ya seperti itu kondisinya. Pada abad ke-14, abad ke-15, ya bahkan abad ke-16 masih dipakai itu. Terus makin ke sini abad 17 makin surut, ya makin surut, dan kekuasaan Pajajaran juga sudah mulai hilang, ya. Kemudian setelah Pajajaran hilang, maka Sumedang Larang menggantikan Pajajaran, ya, menganggap sebagai Nalendra, ya. Prabu Gesan Ulun itu menganggap sebagai Nalendra, artinya penerus kerajaan Sunda. Kemudian Karawang juga disebut oleh Prabu Gesan Ulun sebagai Rangka Sumedang, karena saking pentingnya Karawang, punya sejarah peradaban pada waktu itu, pusat peradabannya di Karawang disebut Rangka Sumedang. Dan kemudian ditinggalkan, ya setelah meninggal Prabu Gesan Ulun dan diganti oleh Raden Aryasura Diwangsa, ya Sumedang Raja, kerajaan Sumedang Larang. Maka memang terjadi perpecahan di dalamnya, di dalam kerajaannya. Kemudian ya setelah itu juga ada pengaruh-pengaruh Kesultanan Banten ingin menguasai Sumedang Larang yang berkoalisi dengan VOC, ya. Maka melihat kondisi seperti itu, kondisi internal kerajaannya juga Raden Aryasura Diwangsa itu kurang memungkinkan, ditambah lagi kekhawatiran penguasaan ya Kesultanan Banten dengan VOC, maka Sumedang Larang pada masa Aryasura Diwangsa itu menyatakan diri bergabung dengan Mataram, ya, bergabung dengan Mataram. Kemudian setelah bergabung dengan Mataram, itulah kondisi Karawang itu kan sudah mulai ada rawa-rawanya, ya, dan daratnya sudah mulai banyak. Tadinya lautan air sudah mulai karena 1633 ya Masehi. Dan pada waktu awalnya yang diperintahkan itu Raden Ranggadipa dengan Arya Wirasaba, ya. Kemudian terjadi peperangan, pimpinan pasukannya Raden Ranggadipa yang sekarang dimakamkannya di Subang, itu dari Binong kalau nggak salah ada makamnya. Ya, ternyata terjadi kekalahan pada waktu itu, dan Raden Arya Wirasaba tidak balik lagi ke Mojo Agung, ke Mataram. Beliau tetap di Karawang dengan sisa pasukannya dan membangun pusat-pusat logistik, diantaranya di Waringin Pitu, Adiarsa, sekitar Citarum. Jadi membuka pertanian, ya, seperti itu. Kemudian ya Sultan Agung Mataram memerintahkan lagi, ya, putra Galuh, ya, putra Sumedang Larang, Galuh Sumedang Larang, memerintahkan Ki Wira Perbangsa atau Adipati Kertabumi III, ya, untuk ke Karawang melawan pengaruh-pengaruh VOC dan pengaruh barat tentara Kesultanan Banten yang tidak semua, karena berada di Banten juga sama, ada dua yang ingin menguasai Sumedang, yang ingin menguasai Karawang, ada yang juga diam, ya, yang bergabung dengan Cirebon. Pada akhirnya Sultan Agung memerintahkan Wira Perbangsa, ya tadi Prabu Kertabumi III dengan penguatan pasukan yang lebih banyak lagi, ya. Itu para umbul, ya, umbul itu kan kepala pasukan, ya, di berbagai ini yang terlewati oleh pasukan dari pasukan Wira Perbangsa, perintah Sultan Agung Mataram dibawa ke Karawang. Maka terjadi peperangan dan waktu itu dimenangkanlah
oleh Wira Perbangsa yang merupakan perintah Sultan Agung. Namun setelahnya terjadi wabah yang sangat dahsyat, ya, wabah yang sangat dahsyat. Kemudian terjadi wabah dan Wira Perbangsa tidak bisa kembali ke Karawang. Maka sakitlah beliau. Kemudian Sultan Agung menggantikan dengan nama dengan oleh anaknya, yaitu Singa Perbangsa. Ya, tetap dalam plat kuning kandang sapi gede itu menuliskan bahwa Ki Singa Perbangsa kali Ki Wirasaba. Jadi dua, ya. Jadi Ki Singa Perbangsa sebagai bupatinya, Ki Wirasaba yang awalnya sudah di Karawang sebagai bupati pembantu mendukung logistik. Nah, kemudian penamaannya pada waktu itu di plat kuning kandang sapi gede tidak ada yang namanya Karawang. Tidak pernah menyebutkan nama Karawang waktu Sultan Agung memerintahkan Adipati Singa Perbangsa dan Ki Wirasaba. Nah, dan hanya menyebutkan Siti Negara Agung Kilen, ya. Siti Negara Agung Kilen, ya. Artinya ya negara Sultan Agung yang ada di sebelah kulon, ya, merupakan pusat pertahanan Sultan Agung sebelah kulon. Nah, ya, hanya menyebut batasnya saja. Batas sebelah kulon kali Cipamingkis, batas sebelah wetan kali Ciramaya. Dan ini dijelaskan di prasasti plat kuning kandang sapi gede yang sekarang ada di negeri Belanda, plat kuning piagam kandang sapi gedenya. Dan nama Karawang kesininya Karawang, kondisi Karawang itu ramai dengan ya makin menyurut, makin surut, ya. Dan pelabuhannya sejujurnya banyak, ya. Ketika Karawang ada kekosongan pemerintahan, itu yang namanya di Cikampek juga ada Cikampek, sudah Purwakarta, sekarang BIC, ya. Kujang, BIC, ada kerajaan juga, kerajaan kecil namanya Kerajaan Talaga. Talaga kecil, ya. Kalau di Talaga itu ada yang Kerajaan Talaga yang di Majalengka, di Kuningan perbatasan dengan dengan Kuningan. Ya. Ada juga ya Kerajaan Talaga kecil. Itu bagian dari Kerajaan Kesultanan Cirebon. Dan dalam peta dunia itu, peta jalur perdagangan dulu, ya, transportasi laut, itu disebut Karawang itu pelabuhan yang sangat besar. Melihat kondisi mungkin Tanjung Pakis sudah pendangkalan, Citarumnya sudah mulai mengecil, mereka kapal-kapal itu abad ke-19 awal, 18 sekian, banyak yang berdatangan ke Karawang. Ya, maka kita lihat sekarang pesisir Karawang banyak kapal-kapal yang tenggelam. Sekarang banyak muat BMKT, barang muatal kapal yang tenggelam. Itu kan sejarah seperti itu. Mereka terjebak, ya. Memang dulunya itu kan ada kalian kapal. Kalian kapal itu kan di Ciherang, ya, pertigaan Ciherang menuju Cikaranggelam. Cikaranggelam menuju ke daerah selatannya Tirtamulya, ya, Tirtamulya, Ciramaya, Tirtamulya. Berarti Cikampek itu Cikampek Purwakarta. Dulu kerajaannya sekitar sana. Hanya kan sekarang tanahnya dikupas, ya, dikupas. Nah, itu jadi seperti itu. Kemudian jadi rawa-rawa. Nah, orang melihat rawa-rawa ini kan ada toponiminya, tidak ujug-ujug. Karena banyak nama rawa-rawa, ya. Kan kita dengar ada rawa gempol, rawa sikut, rawa sari, iya, rawa monyet, gitu kan, rawa gabus, dan banyak lagi yang rawa yang lainnya. Maka pada waktu itu melihat mungkin para ahli, ya, para orang tua kita dulu, satu dari istilah koang, kedua karavan, ya, kedua rawa-rawa, karawaan, akhirnya menamailah, ya, berdasarkan etimologis, ya, asal usul wilayah itu jadi Karawang, ya, seperti itu. Jadi nama Karawang seperti itu. Nama Karawang itu tidak disebutkan oleh Sultan Agung Mataram. Jadi Karawang ini namanya ketika bupatinya Adipati Singa Perbangsa mungkin Pak Sekda? Belum juga. Belum. Di Sultan Agung tidak menjelaskan itu. Ya, entah pada tahun berapa ini Karawang itu. Bahkan dulu itu ya mungkin siapa? Kita belum meneliti ini siapa yang ini. Dulu kan Karawang, ya, ada tahun zaman 19 kereta itu kan 1947-an masih ada jalur, misalnya stasiun Karawang, ya, gitu kan. Jadi seperti itu, ya. Ini kan kita sedang meneliti nama itu, ya, nama yang jelas. Karawang itu dari mulai zaman Mataram, zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia
persiapan kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan Karawang itu menjadi pusatnya pangkal perjuangan. Kenapa sebut kota pangkal perjuangan? Saya juga berpikir Karawang kota pangkal perjuangan. Nah, apa kota pangkal? Ternyata kan benar, ya. Dulu yang namanya pergerakan Cikampek, ya, Karawang, Bekasi, kan dulu itu kan sebelum Undang-Undang 14 tahun 50, Karawang, Purwakarta, sebagian Subang itu bergabung, bahkan sampai Bekasi. Karawang itu Bekasi dulu nyampe, ya, nggak ada Bekasi, ya, belum ada Bekasi, gitu kan, sampai Cakung, sampai Kramat Jati bahkan, ya, itu ibu kota Karawang ketika Adipati Singaperbangsa sampai 1117 sekian, ya, itu di Karawang, kemudian pindah ke Purwakarta, pindah ke daerah Wanayasa, ya, maka bupatinya waktu itu pusat perintahnya di Wanayasa, membuat tas itu Wanayasa untuk pertanian, pindah ke Sindangkasih, membuat tas itu Buleud. Kemudian pada masa tahun 1945, pada masa gejolak sampai 47, gejolak kemerdekaan Republik Indonesia, karena Karawang itu dianggap tidak aman, ya, tidak aman, maka ibu kota Karawang dipindahkan ke Subang, Segalaherang, ya, ke Segalaherang. Jadi itu skenario seperti itu. Itu orang-orang tua dulu kita, ya, yang membuat skenario seperti itu. Jadi dan tahun 1950, Undang-Undang 14 tahun 50, ya, pembentukan Kabupaten Jawa Barat, dari tingkat 2 Jawa Barat, diantaranya pemisahan antara Subang, Karawang, Purwakarta dengan Bekasi. Maka ibu kota Karawang pindah lagi ke alun-alun, ya, tahun 50. Begitu. Oh iya, Kang Osim. siap. Pak Sekda, silakan ngopi dulu Pak Sekda. Aduh, panjang ya, bisa-bisa panjang. kasurupan ya. Aduh, untung geus pati akhir tadi. Nah, baik Sobat PWI, nah tadi ada penjelasan dari Pak Sekda mengenai tentang sejarah Kabupaten Karawang, bahwa sebelumnya ini adalah zaman-zamannya kerajaan. Nah, tadi ada hal yang menarik nih Pak Sekda. Tadi kan kalau saya baca sejarah, ya, bahwa 14 September 1633 itu adalah Kabupaten Karawang, berdirinya Kabupaten Karawang, Iya. dengan Bu Adipati pertamanya Singaperbangsa. Tadi Pak Sekda juga menyebutkan bahwa nama Karawang ini belum ada, bahkan Sultan Agung belum menyebutkan bahwa Karawang pada saat Belum, itu, ya. belum. Nah, nama Karawang ini kapan sih adanya ini Pak Sekda? Bupatinya pertamanya mungkin siapa gitu kan, kalau bukan Adipati Singaperbangsa Pak Sekda? Mungkin Pak Sekda bisa mengetahui nama ini. Iya. Oke. Saya sedang menelaah ini nama Karawang ini kan dari peneliti penelusuran sejarah yang lama. Itu Karawang berdasarkan etimologi, jadi dari banyaknya rawa-rawa, terus disebut karavan itu kan tempat konvoy karena catatan Tom Fires, ya. Ini dulu sekitar tahun 70, tahun 80, ya, tahun 80 ada proses penelusuran sejarah Karawang, ya. Nah, sekarang masih belum lagi. Sebelumnya tahun 60 sekian itu juga ada, ya, ada catatan orang yang meneliti sejarah Karawang, ya, tahun 60, tahun 50, pada waktu itu zaman bupatinya Setia Samsi, ya, Setia Samsi, ya, Pak Setia Samsi, itu juga menelusuri sejarah Karawang. Dan di Sultan Agung Mataram, ya, Kang Jang Sinuwun Sultan Agung Mataram tidak pernah menyebut nama Karawang, hanya Karawang itu sebutnya Siti Negara Agung, ya, Siti Negara Agung, ya. Entah apa itu, ya, Siti Negara Agung, mungkin ada kaitan dengan Karawang itu, ya, ada muridnya Syekh Guru perempuan Siti, ya, Negara Agung, ya, kita tidak tahu, ya, belum diteliti sampai saat sekarang belum meneliti, ya, Siti Negara Agung, hanya menjelaskan batas. Kalau, ya, sesuatu wilayah ada batas wilayahnya, gitu kan. Nah, sudah jelas, kemudian juga ada pemimpin yang ditunjuk, ada rakyatnya, maka itu disebut wilayah. Maka disebutlah wilayah yang dikuasai oleh Adipati Singaperbangsa, multimul pemerintah seperti itu, ya, dengan Kiwirasaba. Tetapi penamaan ini, ya, memang, ya, Karawang ini harus diteliti nih Kang Ocim, ya, Ya. harus diteliti. Jadi dari siapa? Mungkin kalau kita melihatnya berdasarkan etimologi, ya, satu Karapan itu, ya, kedua, ya, Karawaan, ya, jadi akhirnya Karawang, ya. Karawan, dulu kan ada Karawaan, Ang, gitu, ya. Jadi hal-hal itu yang harus juga
kita telusuri ke depan ya. Tapi yang jelas sekarang kan sudah namanya Kerawang lah ya, sudah namanya Kerawang ya. Ada yang tadinya kenapa Kerawang katanya, Kerawang itu kan jangan Kerawang, Kerawang itu jelek ya, Kerawang itu jelek, apa ada Kerawang gitu kan, Kerawang gitu kan, ai kera teh monyet, ada uang teh duit, monyet duit gitu kan. Nah, seperti itu ya. Ada, jadi nggak boleh jadi monyet duit gitu kan. Ada lagi ngomongnya Karawang itu kar ya, Karawang itu kar, gambaran, kartu kan kartu ya, uang ya, di awang-awang, jadi gambaran di awang-awang, cita-cita Karawang ke depan seperti apa, itu Karawang, itu orang tua dulu seperti ngomongin kayak gitu. Tapi ya saya kan terus aja meneliti, menelaah, belum ketemu ya. Sekarang mau Karawang aja dulu Kang Osim lah ya, Karawang aja dulu ya. Karena sudah jelas batasnya ya. Pada saat itu mungkin perwilayahnya itu Siti Negara Agung itu Karawang yang saat ini, kemudian Purwakarta, kemudian juga Subang ya. Wilayahnya sebagian situ ya, untuk kepemimpinan Pak Adipati Singaperbangsa ini ya. Nah, mungkin sobat PWI, nama Karawang ini tadi Pak Sekda sudah menjelaskan, belum diketahui secara detail digunakan nama Karawang ini sejak kapan. Kalau dulu itu namanya Siti Negara Agung ya, sampai sekarang lah ya, jadi Karawang seperti itu ya. Oke Pak Sekda nih, saya sebagai identitas orang Karawang, nah ketika ada orang menanyakan identitas Karawang ini sebetulnya yang mana sih, bahasa Karawang ini yang mana sih? Karena asli Karawang ada Betawi, asli Karawang ada Cina, asli Karawang ada Jawa, asli Karawang mungkin ada yang lemah lembut Sundanya, Parahyangan, asli Karawang ada Sunda, cuma Sundanya Sunda kasar gitu. Nah mungkin Pak Sekda bisa menjelaskan bahasa Karawang dan identitas Karawang ini seperti apa? Ini bagus nih pertanyaannya, jadi kesangan wing. Gini ya, jadi Karawang itu memang beda dengan Purwakarta ya, beda dengan daerah Cianjur. Karawang itu dari mulai melihat jadi perjalanan historisnya itu ada perkembangan historis Karawang sebagai wilayah multi etnik ya, multi etnik. Kalau di situ ada pelabuhan dulunya, berarti di situ banyak kehidupan, banyak pendatang ya ke Karawang ya. Ini otomatis konsekuensi logis dari pelabuhan, banyak pendatang. Pendatangannya di mana-mana ya, artinya bahasanya akan multi etnik. Karawang, kerajaan Pajajaran dulu ya, kerajaan Sunda Pajajaran, bahkan kerajaan yang disebut pada abad ke-7 ya, Sunda Buana ya, awalnya Sunda Prahzan ya, kalau bahasa catatan orang-orang Belanda itu Sunda Prahzan. Itu Karawang itu sebutnya Sunda multi etnik karena pada waktu dipimpin oleh salah satu rajanya bernama Prabu Sri Jayabukati Buanawarman. Ketika Sundapura ini menyebar kemana-mana, bahkan kalau lihat Kang Osim, kalau ke luar negeri ya, coba di rumah makan ada peta tuh, ada garis merah dalam peta itu bukan Nusantara, bukan Asia Tenggara, tapi Sunda Island. Berarti kepulauan Sunda ya. Berarti Sunda itu dulu bukan hanya kerajaan, tapi juga ada istiadat, kepercayaan ya, norma-norma yang berlaku ya. Tentunya bahasanya kan akan semua bahasanya multi etnik ya, gitu kan. Oke lah, kalau di sekitar Karawang sebelah selatan itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Cianjur, bahasa daerah pegunungan yang tinggi, sebutnya Sunda Parahyangan. Kemudian kalau sebelah barat kita kan masih daerah-daerah dekat pelabuhan sebenarnya, Batu Jaya, Pakis Jaya ya. Betul. Itu kan ada transportasi air lewat situ. Itu kan sebenarnya kan Sunda juga bahasanya, cuma Sunda Melayu. Dulu itu sama ya, Melayu kita itu sama ya. Jakarta juga sama bahasanya ya, sebelum Batavia. Tidak ada bahasa Lugua nggak ada ya. Dulu itu ya bahasanya sama Melayu seperti Riau,
seperti orang-orang Padang, Surah Awak, sama seperti orang-orang Malaysia, seperti itu bahasanya. Iya. Hanya karena memang perkembangannya jadi kesini jadi bahasa Betawi, bahasanya Lugua beda sekarang bahasa ya. Nyong, Bahasa Nyong ya beda. Nah, kemudian sebelah pesisir ya, Tempuran, Cilamaya ya, sampai perbatasan dengan pesisir Subang juga ada ya, Indramayu, itu bahasa Sunda pesisir. Itu Sunda pesisir itu Jawa. Beda dengan Jawa juga beda. Jawa yang ada di keraton, di pegunungan, Jawanya lembut. Dan tapi yang ada pesisir beda ya. Karena memang itu campuran ya, campuran antara bahasa yang Sunda Parahyangan dengan bahasa Jawa ya. Jawa ini dengan bahasa Melayu pada waktu itu. Jadi akhirnya ya bahasa Sunda pesisir. Sekarang masih ada di Karawang itu, dari Kecamatan Tempuran dan Cilamaya ya. Itu seperti itu. Dan sekarang bahasa Karawang yang terjadi sekarang perkembangannya, apakah jelas ya, campuran ya antara Sunda multi etnik Batavia, bukan Melayu lagi. Kalau Melayu kan bahasanya kalem ya, kayak bahasa si Ipin Upin ya. Nah, bahasanya kan Batavian. Kemudian dicampur dengan bahasa Sunda ya, campur dengan bahasa Sunda pesisir, Sunda Parahyangan. Jadi bahasa Karawang yang di tengah-tengah bahasana Sunda kasar. Sunda kasar. Nah, ini ya seperti ini, jadi beda. Ketika orang Karawang nggak besan, kadilah Cianjur, kadilah Tasik, ngobrol sih kan Parasea Cina, padahal Parasea lain itu teh. Ya gitu kan. Memang ngomongnya kos gitu kan. Ya seperti itu kalau ya. Itu dari aspek bahasa ya. Karena mungkin dulu ini banyak yang dari luar datang ke Karawang mungkin ya Pak Sekda ya, kemudian menetap ya, sehingga bahasanya ini ya dibawa seperti Cina itu ya, wilayah Cemara Jaya ya. Ya Cemara Jaya ada, Cina juga ada sama ya. Ya karena memang ada sejarahnya Cengpo di sini. Dan kita ada kampung juga Cengpo kan. Kampung Cengpo di situ tempat tinggalnya Laksamana Cengho ketika ya beristirahat, memutuskan Syekh Hasanuddin Qurratul Ain akan mendirikan masjid, dan beliau minta petunjuk dulu ke teman-temannya Sunan Ampel ya, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ya, untuk minta petunjuk dulu ke saudaranya karena masing-masing keluarga. Dan setelah ada jawaban ya baru balik lagi ke Karawang dengan membawa anaknya ke pelabuhan Cirebon, Nyimas Sudang Larang gitu, seperti itu ya. Berarti Karawang ini kaya raya dengan bahasa luar biasa ya. Nih, kalau bisa menggambarkan tahadus binimah ya. Saya tidak bisa orang zaman sekarang ya, orang lahirnya juga belum lama. Tapi kalau lihat Karawang itu sangat luar biasa, sangat indahnya. Ya, sangat indahnya. Ya, memang yang harus ceritanya itu ya orang-orang pelaku sejarah, susah juga sih pelaku sejarah yang pernah meninggal. Ya, Citarum aja, dari mulai Citarum itu Citarum, Cai Biru, betapa indahnya Citarum, bagaimana kisah percintaannya di sana antara Prabu Siliwangi dengan Nyimas Sudang Larang, itu sebenarnya kan banyak hal-hal yang sangat indah di sana itu ya, karena memang ya ada perjalanan sejarah seperti itu. Hanya kan kalau lihat sekarang Citarum seperti apa, kondisi Karawang seperti apa, nah ini yang harus kita sikapi dalam aspek tata ruang ke depan, harus menyesuaikan dengan perkembangan negeri Karawang ini. Oke, baik Sobat PWI, itu dari penjelasan Pak Sekda bahwa Kabupaten Karawang ini ya sangat luar biasa sekali, akan kaya bahasa, akan kaya alam dan semuanya. Dan sampai saat ini Karawang memang sudah luar biasa ya, menggali tentang sejarah Kabupaten Karawang mungkin tidak cukup dengan waktu beberapa jam saja Pak Sekda ya, karena sangat panjang. Karena dulunya ini Karawang ini adalah dari zaman kerajaan dari Mataram, dari Pajajaran, Sumedang Larang, sehingga kemudian sekarang mengkerucutlah sehingga namanya menjadi nama Kabupaten Karawang. Dan hari ini kita dirayakan dengan ulang tahun Kabupaten Karawang yang ke-387. Nih sebelum ditutup nih Pak Sekda, katanya Pak Sekda membuat sebuah sajak ataupun puisi khusus nih buat masyarakat Kabupaten Karawang. Puisi ini dikarang Pak Sekda langsung dengan seniman, teman-teman seniman, kemudian dirangkum. Nah sampai jadilah sajak puisi ini, dan Pak Sekda bacakan bertepatan dengan HUT Kabupaten Karawang, tepatnya di acara paripurna tadi. Oke Pak Sekda, mungkin bisa dibacakan Pak Sekda. Bukan puisi ya, bahasa Sunda kenal ngaranna tadi saya disebutkan. Saya tuh Sunda Parahyangannya belum jelas ya. Ini sajak ya, pokoknya nama sajak lah kira-kira. Sajak tentang Karawang hasil karya Pak Sekda. Cerita. Biar naon dah. Ya, saya kan ini
tentang ya Kerawang. Artinya judulnya Aing Kerawang. Nah, saya bacakan ya. Nanti kan tadi kan di ulang tahun Kerawang tadi upacara saya bacakan tapi tidak dijelaskan. Ya. Judulnya Aing Kerawang. Yeuh, Aing Kerawang. Ti luhur sausap sanggabuana, ti handap saleber basisir kaler Tanjung Pakis nepi ka Cilamaya. Nu mentang tambang Digjaya ti zaman Salakanagara, Tarumanagara, Sunda Buana duwi ka Sunda Pajajaran. Jadi kalau bicara Karawang, ti luhur sausap sanggabuana masih wilayah Karawang. Sekarang berbatasan dengan Bogor dengan Cianjur. Ya, di kaler antara Tanjung Pakis lebih ke Cilebar, ulangi lebih ke Cilamaya, ya, mentang tambang Digjaya penuh dengan kehidupan kejayaan Kerawang pada waktu itu, ya, di zaman Salakanagara dulu itu sama Salakanagara adanya di Banten bersatu dulu itu, karena ujungnya Pulau Jawa, ya, ujungnya Pulau Jawa itu kan, nah, dulu itu namanya Jakarta, Bogor, Banten, Karawang itu bersatu. Tarumanegara yang di Karawang, Sunda Buana yang di Karawang duwi ka Pajajaran. Ya, Pajajaran kata siapa ada di Bogor, ya. Kenapa pelabuhan Sudapuranya ada di Kerawang yang besarnya? Itu jadi pertanyaan juga, ya. Kacutat Serat Nalendra kapan kula nubi banda Candi Jiwa ti Yaman Yawadipa. Kenapa ujung-ujung ada Candi Jiwa? Tidak akan ada ujung Candi Jiwa, 400 hektar. Berarti ada pusat peradaban dulunya di sana. Ya, ada peradaban kehidupan orang-orang sana. Pada zaman Yawadipa, orang luar itu menyebut Kerawang, orang Prakit, ya, dengan bahasa Prakit Sanskerta disebutnya Kerawang itu Yawadipa. Yawadipa itu Yawa itu padi, Dipa itu indah, tempat padi yang indah. Adanya di Kerawang sebelah selatan, Bekasi sebelah selatan, Bogor, Kerawang, ya termasuk Purwakarta, ya, di sekitar pegunungan, ya. Kemudian Mayakpak kuta-kuta ngamakuta di negeri Pahjan Sunda. Jadi kita banyak ada kuta ini, kuta Tandingan, kuta kuta Mane, kuta ini kan di negeri Pahjan Sunda, negeri Sunda Pajajaran. Pasanggrahan jeung tempat ngahiang parawiku nu dinuhung. Jadi tempat diamnya orang-orang tua dulu yang memang ya punya hati, punya rasa, punya pikir yang sangat luar biasa. Kenapa disebut Teluk Jambe? Ya, Teluk Jambe. Ya, apakah Jambe di teluk itu hidup? Hancur, keropos. Bukan Teluk Jambe, Teluk Jampe awalnya itu, Teluk Jampe, Muara Jambi, Muara Jambi. Kalau daerah Jambi itu kan ada Muara Jambi ya. Jadi Teluk Jampe, tempat ngajampe, tempat ngadoa, tempat ngahiang. Jadi teluk, di bawahnya air, di atasnya ada saung-saungan. Para wiku nulinuhung itu ya tempat berdoa atau menjadi pesanggrahan. Aing Karawang mi banda pelabuhan di Semenanjung Pura. Nah, tadi pelabuhan Semenanjung Pura ngaboga pelataran kali biru Caina. Citarum itu biru dulu, Cai Tarum biru, cair biru, ya. Nyambungkeun lautan jeung daratan. Am nyambungkeun teu beda kali Citarum jeung laut, beda jeung ayeuna dangkal, ya. Sekarang itu dangkal. Dulu itu tidak ada, biru semua menyambungkan. Alam endah meliwarna, ya, banyak bunga-bunganya. Catatan sejarah tahun 18 sekian di Kerawang di Belanda bunga tarum, ya, bunga tarum. Itu bunga tarum itu kan karena bunga yang ada sekitar Citarum. Pinuh ku kahirupan jeung kahuripan. Oh. Kemudian mangsa Pajajaran Sri Baduga Maharaja kapanah rasana. Ketika pada waktu itu Syekh Kuro perjalanan dibawa oleh Laksamana Cengho ya ke Kerawang, ke pelabuhan Sudapura, maka Syekh Kuro membuat masjid sekaligus juga madrasah tempat ngajinya. Salah satu muridnya adalah putrinya Ki Gedeng Alang-alang atau Ki Gedeng Tapa, kepala pelabuhan Carubanagari. Beliau ketika pulang lagi dari Gresik dengan mau nama Malik Ibrahim, dan dititipkanlah anaknya untuk dididik ngaji di Syekh Kuro di Masjid Sundapura. Nah, kemudian ternyata kan pada waktu itu ya Sri Baduga Maharaja kapanah rasana kuanoja pulas emas naik kidang kancana. Nah, itu Mas Bang Larang di Tajuk Sundapura. Nah, sekarang di Masjid Agung ya. Bapak jadi ketua DKM-nya, Bapak Ajam. Nya di ieu taneuh inyanan maheutkeun kareuneuh jeung cintana. Awalnya itu
pengajian mau ditutup, tapi ketika mendengar suara merdu ya di dalamnya ada yang ngaji, terjadi diintip gelis jadi kan bogoh weh. Kemudian beliau harus Islam dulu, mintalah salah satu persyaratannya adalah bentang rangge saketi ya tasbih dari segi lima koka ya, segi lima dari koka. Akhirnya diambilnya tanah Mekah, datanglah ya yang Prabu ke sana menemui itu Syekh Yusuf Sidik, ayahnya Syekh Kuro. Ketemulah syahadat Islam, kawin, mentak anak-anak para wali, para sultan, para raja Islam di bumi Pulau Jawa, mobil khusus Jawa Barat. Nah, kemudian lanjut lagi ke Cita Karawang. Aing Karawang mangsana lautan ilang ngajadi sirna. Nah, lautan itu kan tadi penyusutan. Pelataran kali ngajadi rawa-rawa. Tadinya kali anu biru ya. Ngegabung dengan gunung dengan laut jadi rawa-rawa. Rusak Citarum jadi daratan. Sebagian itu jadi daratan akibat bencana ngamukna Gunung Rakata. Tahun 1883 Gunung Krakatau dahsyat meledak. Nah, sini buas abunya sampai ke Karawang, kemudian Citarum yang indah jadi rawa-rawa, jadi daratan, dan timbullah kali-kali yang kecil. Ya, tadinya Citarum itu semua tidak ada Cibeet, tidak ada Ciwadas, tidak ada Ciherang, tidak ada Cinamaya, semua sebut Citarum. Karena kalau lihat BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, semua juga sama wilayah BBWS. Sok aja terpercaya matanya ke BBWS. Nah, kemudian lanjut ya, ini masih lanjutan. Yo, aing Karawang. Ini masa perjuangan. Nunga goyang tameng dengan nunga goyang tameng benteng kaum dengan. Ya, jadi orang Karawang nunga goyang benteng kaum dengan penjajah Belanda, Jepang. Ya, Inggris hendak datang di Karawang. Nu teh heula ngibarkeun bendera negara. Saha anu teh heula ngibarkeun bendera negara? Karawang ngaseklok. Nu mastikeun awalna medalna bangsa. Saha anu mastikeun medalna awal bangsa proklamasi? Orang Karawang juga di Karawang. Diyakinkan oleh Ahmad Subarjo, diyakinkan oleh Amapura Direja bahwa segera memerdekakan. Siapa yang tanggung jawab? Ahmad Subarjo yang tanggung jawab pada waktu orang Karawang, orang Anjun yang menyiapkan, termasuk menyiapkan mengumpulkan masanya di Pegangsaan Timur ya. Tidak ujuk-ujuk 2 hari Bung Karno datang dibawa ke Kas Dengklok, besoknya harus mereka siapa ya? Para pedagang pasar yang disiapkan oleh orang Karawang. Itu juga sama oleh Kepala Pasar Kramat Jati dan Kepala Pasar Senen pada waktu itu, termasuk Demang Master Raden Oding Sadipura ya. Demang Master itu bukan setingkat Wadana, jadi setingkat ya Wadana, tapi penguasaannya dari mulai Karawang sampai Jakarta dulu, sampai Kramat Jati, karena dulu wilayah sampai wilayah Jakarta ya. Gitu kan. Jadi termasuk memastikan medalna bangsa. Luar biasa Cita Karawang itu. Ya, aing Karawang pangkalna rakyat berjuang. Ya, waktu itu kan Karawang itu pangkal perjuangan. Ditulis dina sajak anu napak leuwih tilana. Hairul Anwar melihat Karawang membuat sajak. Di mana membuat sajak? Di alun-alun, di Anjun. Hairul Anwar itu Karawang, Bekasi. Dibaca di mana-mana. Unggal mangsa dibaca satu Nusantara. Kami yang kini terbaring antara Karawang Persatuan Merdeka. Nah, seperti itu sajaknya. Disebutkan nama Karawang Bekasi. Kita tahu nggak di Medan dibacakan sejak itu. Kalau hari pahlawan, gitu kan, di daerah Sumatera dibacakan sajak itu. Jadi judulnya Unggal Mangsa dibaca satu Nusantara. Perep juang nyambung tarung leuwih hade ngabapatang tibatan ninggalkeun kalah. Tah orang Karawang baheula. Bedanya ayeuna pos kumaha lah, pikirkeun we ya. Yo, terakhirnya aing Karawang. Tah ayeuna dulur kiwari mangsana hudang. Bangun ya, hayu urang ngawangun rasa jeung raga. Rasa datangna tina hate keyakinan, raga ayeuna datangna tina kasehatan urang. Lawan corona urang keyakinan, gitu kan. Ku keyakinan orang akhirnya jadi pemikiran bagaimana orang menghadapi makhluk nasi corona eta ya. Medar panji pengabaran sejak tandang Makalangan, Karawang lebih baik lagi gitu. Kang Ocim wilujeng milang kalah lah ya, Karawang sadayana
ya sesuai dengan temana rempuk jukung sabilulungan gitu kan, ngawangun kota Pangkal Perjuangan. Bahasa Indonesia membangun kebersamaan gitu kan, mewujudkan cita-cita kota Pangkal Perjuangan. Kita tahun kemarin Jamuga Jaya Mulia Jeung Tohaga. Jaya itu kan berprestasi ya, lebih dari orang, kemudian punya kekuatan ya, mulia kesaring manusia, mulia kesaring Allah. Tohaga lain hasangal di ujung saya mulia, tapi sistem yang dibangun insya Allah ya. Semoga Karawang demikian ke depan. Amin. Siap Pak Sekda. Pak Sekda, sebelum pertanyaan terakhir mungkin kopinya diseruput. Kopi deh kesangan ya, kasurupan kan ayo aing ngawacim nih bawa ngomong sejarah Karawang. Sobat PWI ya. Apa yang ceritakan Pak Sekda itu benar ya. Bercerita tentang Karawang ini sangat luar biasa. Kalau kita dilihat belakangnya Pak Sekda ini banyak prajurit yang dulu nih ya, zaman ketinggal ya kerajaan. Berat ya, Udah ini saya aja nih sampai berat nih Pak Sekda ini. Kayaknya banyak yang hadir, mungkin yang banyak yang kalau mendengar cerita Pak Sekda kalau disebutan karun Karawang ini. Kita kalau menyebut orang-orang tua kita dulu perbanyak sholawat dan fatihah rasa kita ini. Kadang-kadang ya itulah ya seperti itu kata orang tua gitu, ilmunya gitu, Kang Ojim. Ya, mungkin Pak Sekda yang terakhir nih Pak Sekda, mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Sekda untuk masyarakat Kabupaten Karawang agar kedepannya seperti apa dan saat ini seperti apa, apalagi ini sekarang lagi hangat-hangat jahe gitu Pak Sekda. Mungkin pesan Pak Sekda nih di ulang tahun Kabupaten Karawang ini supaya tetap dijaya misalkan seperti apa Pak Sekda, silakan disampaikan. Oke gini ya, ya pada tahun 2020 ini kita ulang tahun Karawang yang ke-387 sesuai dengan tema sekarang ya, tadi saya bacakan lah ya, tema sekarang itu apa, rempuk jukung sabilulungan gitu kan, apa, ngebangun kota Karawang. Kemudian kalau bahasa Indonesianya membangun kebersamaan, mewujudkan cita-cita kota Pangkal Perjuangan. Nah, oke lah, sekarang 2020 ada pandemi Covid, ada pilkada ya di akhir tahun ini. Artinya untuk pandemi Covid kita harus tetap hati-hati, waspada, tetap disiplin ya, jaga jarak, dan kehati-hatian tetap harus ada ya. Terus termasuk juga manteng kepada yang Maha Kuasa ya, karena sesungguhnya yang menentukan suatu hal ada yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala ya. Dan saya salah satu ya, alhamdulillah mudah-mudahan tidak sampai terpapar, salah satu ya yang selalu aktivitas berdekatan dengan orang-orang terkena COVID-19, termasuk kemarin dengan teman saya, tapi alhamdulillah hasil swab negatif. Oleh karena tetap ya harus waspada, harus jaga-jaga ya, harus tertib juga ya apa, senantiasa menggunakan masker. Ini kan karena memang ini apa, udaranya bagus ya, sementara saya mohon maaf tidak menggunakan masker. Dan termasuk juga masyarakat ada kehati-hatian membangun tataran kehidupan masyarakat yang mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, pilkada ini ya, memang pilkada tahun sekarang juga di akhir tahun pilkada, mari sesuai dengan itu kita tetap bangun kebersamaan. Tadi Pak Wabub dengan Ibu Bupati Bu Salika, siapapun pemenangnya akan saling mendukung untuk kemajuan Karawang. Ini luar biasa. Dan kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus saling paraseanya, saling menjelekan ya? Tidak seperti itu. Tapi okelah, bersaing dengan sehat, kemudian juga bersaing dengan program yang ada nanti ke depan. Apa? Ketika Allah mentakdirkan menjadi pemimpin, maka apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang disampaikan dapat segera diwujudkan. Itu saja, Kang Ocim. Ya, terima kasih Pak Sekda. Mungkin demikian pemaparan dari Pak Sekda tadi mengenai tentang penjelasan sejarah Kabupaten Karawang yang sangat luar biasa sekali ya, sampai bikin merinding, bikin kuduk ini sampai merinding, bahkan sampai dingin membaca tentang sajak Karawang dari Pak Sekda tadi ya, hasil karya Pak Sekda dan teman-teman budayawan dan seniman tadi sangat luar biasa. Itu diambil mungkin dari bukti-bukti sejarah Kabupaten Karawang Pak Sekda ya. Sejarah Mulai dari Masjid Agung, kemudian Citarum, kemudian ada Candi Batu Jiwa, belum lagi mengenai tentang bahasa-bahasa orang Karawang dengan berbagai macam bahasa. Nah, itulah mengenai tentang Kabupaten Karawang, sehingga
beliau menceritakan ini Karawang, Aing Karawang. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian Sobat PWI mengenai tentang penjelasan sejarah Kabupaten Karawang. Semoga bermanfaat untuk Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang. Jangan lupa pantengin terus channel Karawang TV, subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang, doain.